Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua udah pada cuan ya. Ya, kali ini kita akan kembali sama-sama mereview sebuah game NFT lagi ya teman-teman. Dan namanya itu adalah Geopoly. Jadi game ini adalah game simulasi bisnis yang memindahkan bisnis dari dunia nyata ke dunia blockchain dengan game NFT ya teman-teman. Nah, dari logo kita bisa lihat ya bahwa namanya Geopoly dan logo di sini ada seperti Google Maps. Yang berarti kita bisa menjelajahi seluruh dunia dan bisa membuka bisnis dimanapun kita mau di seantero penjuru dunia ini teman-teman. Menarik? Lanjut kita bahas. Bergabung dengan metaverse kapitalis terbesar di dunia. Jadi, apa itu geopoli? Geopoli adalah simulator ekonomi geolokasi yang memungkinkan pengguna untuk menyewa dan membeli, meningkatkan, dan menjual bisnis nyata di seluruh dunia. Jadi, geopoli ini juga ada di rantai pada rantai. Jadi, bisa dimainkan secara on-chain ataupun off-chain. Nah, jadi apa itu on-chain? On-chain adalah orang, player yang bermain menggunakan cryptocurrency, sedangkan off-chain adalah orang yang bermain tanpa menggunakan cryptocurrency. Nah, game ini sudah tersedia di Android ya, untuk iOS dan web akan coming soon. Jadi ini menciptakan hidup dan mati yang menyenangkan dan inovatif dalam dua gameplay utama yang saling terhubung. Ya, walaupun on-chain dan off-chain itu berbeda, tetapi game ini tetap saling terhubung ya teman-teman. Jadi semua market bisa diserap, entah itu yang pengguna kripto ataupun tanpa pengguna kripto. Nah, untuk simulator ekonomi, jadi jelajahi, cari peluang, sewa, beli, investasikan, dan jual dalam permainan kapitalis terbesar di dunia, di mana tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan pendapatan sebanyak mungkin dan memperluas bisnis Anda secara eksponensial. Anda akan memulai dari awal dan membangun kerajaan real estate terbesar yang pernah ada di dunia. Tapi ketahuilah, Anda akan bersaing dengan orang lain. Ada cara yang baik dan baik hati dalam melakukan bisnis. Dan ada sisi gelapnya juga beberapa ya. Nah, kalau kita lihat dari sekilas ya, jadi kita bisa memiliki bisnis dimanapun sesuai dengan map yang tersedia di game ini ya teman-teman. Jadi kita bisa memiliki real estate, kita bisa menyewa, berinvestasi, dan kita bisa kalau kita membeli langsung artinya kita bisa menyewakan kembali teman-teman. Nah, real estate yang kita sudah beli atau sewa juga nantinya akan bisa menghasilkan. Nah, teman-teman kalau mau memperluas kerajaan real estate, keuntungan itu bisa teman-teman belikan lagi real estate yang lain sehingga nanti kerajaan bisnis kita akan semakin luas ya. Di tengah pandemi ini membuka bisnis memang agak susah ya, tapi di NFT game itu sangat bisa terjadi teman-teman. Di sini ada juga pemain versus pemain ya. Setelah kami meluncurkan pra penjualan token, tahap selanjutnya adalah membuat fitur dan sosial kompetitif yang akan melibatkan pengguna untuk waktu yang lebih lama dan membuat poin sync tambahan untuk ekonomi. Nah, jadi setelah uh, koinnya itu baru kemarin ya launching ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin tahu, koinnya ini sudah listing di CoinGecko ya. Nah, ini dia koinnya Geopoly ya. Harga per koin sekarang itu adalah Rp636 ya, terkoreksi 2,5%. Kalau teman-teman ingin melihat chartnya ya, chartnya kita harus ke Pocoin, teman-teman. Nah, ini dia ya, sempat dia waktu listing awal dia ngepam ya, ini wajar ya, karena di awal dan sekarang ini sedang fase sideways. Ya, fase sideways sekarang ya teman-teman ya. Jadi teman-teman selain menggunakan koin ini untuk main di metaverse Geopoly, teman-teman juga bisa tradingkan koinnya teman-teman. Oke, setelah itu
Di bagian PvP, masa depan ini pemain akan dapat menyerang cabang satu sama lain, mencuri sumber daya, serta mempertahankan milik mereka sendiri. PvP akan menjadi pertarungan serangan antar menara ya teman-teman, di mana penyerang harus menggunakan mata uang ya itu untuk mengirimkan robot, drone, dan satelit untuk meretas mainframe di atas cabang musuh dan mencuri aset digital tanpa token. Nah, untuk PvP-nya itu kita menggunakan robot, drone, dan juga satelit ya untuk mencuri aset digital tanpa token ya. Jadi keren ya dari mode PvP-nya ya, kita bisa mencuri aset orang karena kita mengalahkannya dengan menggunakan drone, robot, dan satelit di sini. Oke, kita lihat dulu trailernya sekarang ya teman-teman. Kita bisa lihat trailer, nggak bisa di-maximize ya. Oke, kita lihat di sini ya teman-teman. Nah, itu dia trailer dari game Geopoly ya. Kalau kita lihat dari peta dan bangunan-bangunan yang dibangun di dalam mapnya, ada beberapa jenis ya teman-teman, dari hospital, dari hotel, entah itu ruko juga ada tadi ya, dan juga terlihat juga ada beberapa bank ya. Jadi di sini kita bisa earning dari kita mempunyai NFT bangunan tersebut, teman-teman. Keren kan? Selanjutnya kita bahas ke roadmap ya. Jadi sekarang ini kita masuk di kuartal 4 ya. Kemarin sudah peluncuran pasar dan token sudah diluncurkan ya. Nanti di kuartal 1, kuartal 2 itu akan meluncurkan prototipe PvP dan nanti akan ada lelang di kuartal 3 dan kuartal 4 2022. Nah, itu dia. Singkat sekali ya dari roadmap-nya ya, tapi pasti kita dari Flyer juga menginginkan roadmap yang singkat tanpa muluk-muluk, tetapi developer bisa menjalankan roadmap-nya secara tepat waktu ya teman-teman. Nah, ini dia ya, NFT-NFT yang bisa kita beli di Geopoly ya. Ada monumen, terus ada food shop, dan nightclub ya. Ini yang nantinya bisa menghasilkan cuan untuk kita ya teman-teman. Kemarin itu sebenarnya sudah ada tahap pra penjualan NFT ya, dari tanggal 11 dan 12 Desember kemarin. Nah, untuk sekarang ini video ini saya publish tanggal 19. Jadi kita sudah lewat ya untuk pra penjualan kemarin. Jadi platform eksklusif untuk menjelajahi dunia, menemukan bisnis terbaik untuk memperluas kerajaan real estate Anda dan bergabung dengan Metaverse hampir tiba. Nah, di sini di kolom ini teman-teman ada ikhtiar-ikhtiar, jadi keunikan-keunikan Geopoly dibandingkan dengan game NFT lainnya ya. Ini sebenarnya lebih benar-benar seperti bisnis dunia nyata ya, cuma sekarang pengimplementasiannya ada di dunia maya, teman-teman. Jadi kita lihat apakah bisa secuan apa ya nanti game Geopoly ini. Oke, selanjutnya kita juga bisa lihat dari tim developer ya, CEO, co-founder ya, pemimpin-pemimpinnya dari developer ini. Nah, untuk launchpad-nya, untuk yang on-chain ada CDFI, Trustpad, Pulse, Engine, Starter. Untuk yang on-chain ini banyak ya teman-teman, yang sudah bekerja sama dengan Geopoly ya. Kita bisa lihat di sini adalah developer-developer besar ya. Kita lihat
Jadi semakin banyak orang yang sudah bekerja sama dengan sebuah game NFT, maka memperkuat kita bahwa game ini nantinya bisa mentereng ya di pasaran ya. Kita lihat ya, dari on-chain-nya ini banyak sekali ya teman-teman, ada X21, apalagi yang besar yang kita tahu ya. GMV Capital ini kan developer-developer besar ya. Untuk yang off-chain pun ada ya, walaupun cuma 4, tapi mereka ini adalah grup-grup besar ya, bisnis-bisnis besar yang mensupport game NFT. Untuk jaringan yang dipakai ini adalah Polygon ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman itu pastikan Trust Wallet-nya teman-teman atau MetaMask-nya menggunakan jaringan Matic Polygon ya. Dan keuntungannya kalau kita menggunakan Matic Polygon itu gas fee-nya murah sekali teman-teman. Gas fee sepengalaman saya memainkan game NFT yang berada di blockchain-nya Polygon, gas fee-nya itu nggak sampai Rp100 teman-teman. Jadi murah sekali ya kalau kita bandingkan dengan Binance Smart Chain ataupun Ethereum ya. Karena ya wajar sih, karena koin mereka sudah mahal ya teman-teman. Beda dengan Polygon ini harga sekarang masih 30 ribuan ya. Nah, teknologi yang dipakai ya. Jadi game ini dibuat menggunakan Unity dan servernya ini adalah Amazon teman-teman. Yang memungkinkan game ini lebih stabil ya. Jadi ini sudah terbukti ya, AWS ini memang server blockchain yang bagus. Tidak membuat gamenya nge-lag teman-teman. Di sini juga anggota-anggotanya ya, ada Google Cloud ya, dia juga masuk di dalam blockchain game Alliance. Dan info-info yang baru sudah ada masuk di Yahoo Finance, News BTC, CoinCodex, dan BTC Manager teman-teman. Nah, kemarin itu sempat Geopoly nge-tweet ya, Geopoly and Real Estate, dan di komen oleh Bapak Pom-Pom Doge kita, yaitu Elon Musk ya. Sempat di komen juga di sini ya, tapi dia komennya Mars and Car ya. Ya itulah tujuan dari bisnisnya dia ya. Nah teman-teman, untuk mendapatkan info update dari game Geopoly, teman-teman bisa mengikuti sosial media ya. Ada Telegram, Reddit, Twitter, YouTube, Discord, dan juga Instagram. Dan game ini baru bisa dimainkan di Android saja teman-teman. Yang punya iOS, sabar dulu ya. Ini masih coming soon. Dan nantinya developer juga akan membuat game ini dalam versi iOS. Nah, itu dia tentang gamenya ya teman-teman. Nah, sekarang kita langsung masuk ke white paper ya. Untuk mengulik lebih dalam lagi gimana game ini berlangsung. Nah, game ini adalah simulator ekonomi. Jadi kita bisa jelajahi, cari peluang, sewa, beli, investasikan, dan jual dalam permainan kapitalis terbesar di dunia. Di mana tujuan utamanya adalah menghasilkan pendapatan sebanyak mungkin dan mengembangkan bisnis Anda secara eksponensial. Oke, pertama kita bahas dulu yang off-chain-nya ya teman-teman. Jadi yang tanpa menggunakan cryptocurrency. Ya, saat ini tindakan off-chain terdiri dari 4 tindakan utama, yaitu kita bisa membangun, menyewa, upgrade, dan juga menjual. Mata uang game bekerja dengan on-chain dan off-chain yang sama. Ada 4 jenis ya. Ada mata uang game off-chain yang paling dasar dan digunakan, emas, XP, dan manajemen kapitas ya. Yani semua dihasilkan otomatis oleh cabang dan meningkatkan cabang yang dimiliki. Nah, jadi kalau kita memiliki real estate ya di dalam game ini, entah itu kita membeli atau menyewa, kita akan menghasilkan secara otomatis ya. Perharinya itu menghasilkan berapa tergantung dari NFT yang kita dapatkan. Jadi ini siklusnya ya, kita baca dulu ya. Menyewa bisnis memberi Anda MC dan uang tunai. Ya, ini akan memungkinkan Anda untuk berinvestasi dalam
peningkatan yang akan memberi Anda XP dan lebih banyak uang dan MC. Akibatnya, ini akan menaikkan level HQ Anda dan menawarkan Anda MC, uang tunai, dan memungkinkan Anda membangun cabang yang baru. Hasilnya, Anda akan menerima XP lebih banyak dan uang tunai, sehingga Anda dapat menyewa lebih banyak bisnis. Dengan cara ini, loop berlanjut, memungkinkan Anda membangun kerajaan real estate Anda. Selain itu, Anda akan memiliki kesempatan untuk mempercepat proses ini dengan menggunakan emas tunai. Ya, jadi ini terus loop ya. Artinya benar-benar gimana bisnis di dunia nyata ini sekarang diterapkan di dunia blockchain, teman-teman. Jadi kemungkinan game ini berlangsung lama itu besar karena dia terus melup ya. Terus gimana ya? Terus berputar di rantainya ya tanpa ada ujung. Kalau biasanya yang rantainya ada ujung itu, nah dia tidak tahu lagi kemana arah ekonominya dari game itu. Nah, saat pertama kali masuk ke game, benda terbang seperti pesawat, UFO, drone, dan balon udara akan muncul. Jika Anda berinteraksi dengan mereka tepat waktu, Anda akan dapat menerima mata uang tambahan. Oke, jadi ini seperti apa ya? Lucky ya. Jadi seperti keberuntungan kalau kita dilewati, kita berinteraksi dengan mereka, maka kita akan mendapatkan mata uang. Nah, untuk upgrade, untuk saat kita melakukan peningkatan pada bisnis kita dan terus membangun kerajaan, XP akan meningkat dan kita akan mendapatkan manfaat baru setiap saat. Dengan cara ini, Anda akan mendapatkan akses ke lebih banyak cabang, kategori, dan sebagainya. Oke, ini tampilannya ya dari sebuah real estate ya. Kita bisa upgrade dan juga sell property. Wah, ini benar-benar kita sebagai businessman properti, teman-teman. Kalau kita upgrade artinya bangunannya akan lebih banyak lagi ya dan bisa menghasilkan cuan untuk kita, teman-teman. Nah, Anda juga akan dapat memproses peningkatan penggunaan emas atau menonton iklan ya. Di sini juga ada fitur truk ya. Truk ini akan menyimpan pendapatan sebanyak yang dimungkinkan oleh keadaan mereka saat ini, sehingga pemain dapat mengklaim pendapatan serta memasuki kembali ke permainan. Oke, jadi ini adalah si truk yang mengambil pendapatan dari real estate kita ya, teman-teman. Nah, kita juga bisa menambahkan truk ya. Jadi nanti kalau kita sudah mempunyai banyak NFT, banyak building, banyak real estate, otomatis truk ini kan mempunyai kapasitas ya untuk mengambil cuan-cuannya kita. Nah, kalau nanti sudah banyak dan kita membutuhkan truk lagi, kita juga bisa menambahkan truk ya, teman-teman. Ya. Setelah itu, otomatis kita bisa meningkatkan kapasitas emas yang kita bisa dapatkan. Dengan penggunaan emas, pemain dapat melakukan peningkatan ini sebanyak yang mereka inginkan. Nah, apa sih sebenarnya dari tujuan bisnis ini? Ya, untuk menerima mata uang tambahan, Anda harus menyelesaikan tujuan atau tantangan yang dihadirkan game. Pada awalnya, mereka sangat sederhana dan berorientasi pada tutorial. Tetapi saat Anda membuat kemajuan dalam permainan dan memperluas bisnis Anda, mereka akan menjadi lebih kompleks dan menawarkan imbalan yang jauh lebih besar. Nah, itu ya dari tujuan bisnisnya. Jadi itu dia off-chain-nya. Nah, gimana untuk yang on-chain, teman-teman? Ya. Untuk on-chain kita menggunakan koin Geo ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk cat dan harganya tadi sekitar 600-an rupiah ya. Jadi ini adalah token yang digunakan yang kita bisa beli, perdagangkan, gunakan, dan belanjakan. Di lapisan Geopoly Web plus on-chain-nya Geopoly, Anda dapat membelinya dengan cryptocurrency dan fiat di dalam game dan pasar sekunder. Selain itu, NFT akan menghasilkan Geo sebagai hasil pertanian dari pra-penjualan hingga rilis lapisan on-chain dan sebelumnya.
sebagai mekanik inti permainan. Nah, itu ya. Jadi nanti kalau kita mau beli NFT di sini, kita menggunakan koin Geo, teman-teman. Untuk jenis NFT ini ada dua, teman-teman. Lokasi spesial dan ikonik adalah NFT siap pakai yang dapat dibeli oleh pemain manapun dan seperti yang disebutkan sebelumnya menghasilkan Geo. Untuk jenis NFT yang kedua adalah sertifikat hak milik. NFT ini akan dicetak berdasarkan permintaan pemain. NFT ini akan dimiliki sepenuhnya terus-menerus oleh pemain dan hanya pemain yang akan memutuskan penggunanya. Sertifikat ini juga akan menghasilkan dan pendapatan secara pasif. Wah, keren ya. Ada sertifikat sekarang, teman-teman. Nah, untuk yang on-chain ya, kita bisa membeli dan menyewa. Ya. Ketika Anda membeli properti on-chain, itu berarti Anda mencetak sebuah NFT. Penawaran NFT yang tersedia akan dikendalikan oleh bank sentralnya Geopoly. Selama periode waktu yang disebut musim, di akhir musim, tergantung pada kategori dan tingkat properti yang dibeli, sebagai pemilik NFT, Anda akan dapat memperoleh token yang sesuai. Jika bisnis sewa oleh pengguna on-chain, Anda akan mendapatkan lebih banyak token. Ini menciptakan penggabungan kedua ekonomi yang akan kami jelaskan nanti ya. Ini ya, jadi kita tinggal pilih map, kita mau beli apa, dan kita bisa beli bangunannya ya. Nah, harganya ini 0,1 ya teman-teman. Jadi 0,1 itu wah 5 juta, cok. Lumayan juga ya harga sebuah properti, tapi ya besar invest juga besar return ya teman-teman. Pasti passive income yang dihasilkan dari sebuah properti juga lumayan besar ya. Nah, itu dia untuk membeli dan menyewa. Untuk kategori dan upgrade ya, saat ini ada dua jenis kategori dalam game. Yang pertama adalah bisnis, menjadi 21 kategori saat ini dalam permainan. Yang kedua adalah lokasi khusus yang dikategorikan seperti monumen landmark. Lokasi khusus yang ini akan meningkatkan ekonomi bisnis berdasarkan geolokasi dan tingkatannya. Untuk saat ini, tingkatannya berkisar dari 1 hingga 4 dalam nilai. 1 menjadi bisnis dengan peringkat terendah dan 4 menjadi bisnis terkenal dengan peringkat tertinggi. Besarnya pengaruh lokasi khususnya terhadap wilayah akan ditentukan oleh nomor ini. Jadi ini ya, seperti tadi ya, kita bisa menghasilkan dari NFT kita, teman-teman. Ini artinya kita membangun bisnis dan kita dibayar atas dasar bisnis yang kita punyai dari di mapnya Geopoly ya. Ada juga koleksi khusus teman-teman. Jadi koleksi ini merangkum tempat-tempat paling terkenal di dunia. Dari 200 restoran terbaik tahun ini hingga 8 keajaiban dunia. Nah, jadi kita bisa membeli restoran yang ada di dunia ya. Ada 200 restoran terbaik dan juga ada 8 keajaiban dunia. Misal nih, kita bisa membeli tembok besar Cina teman-teman. Ya, kita bisa mempunyai tembok besar Cina dan kita bisa menghasilkan dari NFT ini, teman-teman. Dan mungkin selain itu ada Candi Borobudur yang merupakan salah satu keajaiban dunia ya. Jadi kita bisa membeli Candi Borobudur ya. Wah, keajaiban dunia sekarang bisa kita miliki. Ya, tapi masih dalam berbentuk NFT ya, teman-teman. Nah, gimana untuk masa depannya? Jadi, kami akan terus meningkatkan Geopoly untuk tahun-tahun mendatang. Jadi, di masa mendatang mungkin ada lebih banyak tingkatan, kategori baru, dan kategori terpisah. Tapi hanya untuk kepentingan pemilik NFT. Nilai NFT dapat dipengaruhi dan dinaikkan. Jika tidak, itu tidak akan mendevaluasi nilainya. Artinya tidak akan turun, tidak peduli berapa banyak tingkatan atau kategori yang muncul di masa depan. Wah, sudah memikirkan masa depan ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk penjualan gimana nih? Nah, kita selain membeli dan menyewa, kita juga bisa menjual ya dari NFT yang kita punya.
Jadi kita akan memiliki dua opsi dalam hal menjual bisnis kepada orang lain. Itu bisa melalui penawaran langsung atau lelang ke dalam game dan melalui pasar eksternal seperti OpenSea. Ya. Jadi OpenSea itu merupakan market NFT terbesar, teman-teman ya. Jadi ini bisa kita beli di OpenSea juga ya. Kalaupun kita mau jual, kita bisa jual juga di OpenSea, teman-teman. Nah, ini untuk perbaikan. Saat ini, Geopoli memiliki sistem peningkatan yang memungkinkan pemain untuk meningkatkan bisnis mereka. Dengan hadirnya lapisan on-chain, ini akan membagi sistem pemutakhirannya menjadi dua sistem pemutakhiran, peningkatan on-chain dan peningkatan off-chain. Ya. Jadi, jika pemain off-chain memutakhirkan bisnis, mereka akan melakukan peningkatan sementara. Artinya jika penyewa meninggalkan bisnis, pemutakhiran itu akan diatur ulang. Nah, itu dia ya. Jadi setelah itu kita sudah tahu gimana caranya play to earn-nya. Sekarang kita lihat tokenomics, teman-teman. Jadi untuk Geo ini total supply-nya ada 1 miliar token ya. Dan kita lihat yang besar di sini. Ada endgame reward itu 25% ya. Jadi 25% ini akan diberikan kepada holder NFT, teman-teman. PVP dan PVE nantinya. Dan 30% dari total token akan dialokasikan untuk yield farming ya, seperti staking, LP, NFT holder free game. Jadi NFT holder free game ini artinya memberikan reward kepada pemain yang sudah membeli NFT sebelum game ini launching, teman-teman. Nah, itu. Oke, teman-teman yang ingin mengetahui update selalu ya, kita harus mengikuti sosial media ya. Jadi update-updatean terbaru, komoditas-komoditas terbaru juga kita bisa dapatkan dari sosial media ini. Nah, itu dia review kita terhadap game Geopoli. Menarik ya teman-teman? Bagaimana kita bisa berbisnis secara real estate di dalam dunia blockchain ya, dengan game NFT bernama Geopoli. Namun game ini baru bisa dimainkan di Android saja. Yang punya iOS harap bersabar, teman-teman. Oke, itu dia review kita. Kalau teman-teman ada mempunyai pertanyaan tentang game ini bisa komen di bawah ya. Jadi nanti kalau saya tahu jawabannya, saya pasti balas komen teman-teman satu-satu. Dan jangan lupa, teman-teman, sebelum melakukan investasi di dalam dunia game, selalu lakukan riset sebanyak-banyaknya, teman-teman, sehingga kita bisa memanajemen dari uang yang kita investasikan dan bisa menghasilkan cuan lebih optimal. Oke, itu dia. Tetap di akhir kata saya bilang, salam cuan, salam holder, always win.